dan program itu sebetulnya mirip gitu ya. Em, Pemerintah memberikan PMT, PMT itu apa? Lupa saya singkatannya. Pemberian makanan tambahan pada balita yang ke posyandu gitu misalnya ya. Pemerintah memberikan PMT. Itu bisa dikatakan sebagai layanan, bisa dikatakan sebagai program, bisa dikatakan juga sebagai proyek. Tergantung gitu ya. Apa tergantungnya? Kalau program pemberian PMT itu ada limitnya, ada batasan waktunya kapan berakhir, itu disebut dengan proyek. Kalau proyek itu lebih apa istilahnya itu ya? Terbatas dan yang jelas durasinya terbatas gitu ya. Sedangkan program itu lebih terstruktur dan juga cenderung sustainable. Artinya ini akan terus berlanjut gitu ya, bagaimanapun kondisinya. Sementara layanan itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada customer kita atau pasien kita yang memang sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Jadi sebetulnya yang agak-agak mirip itu adalah program dan juga layanan. Cuman program itu lebih apa ya, lebih sistematis, sedangkan layanan by default gitu ya kita sudah melakukan itu semua dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Tapi kalau program itu harus dirancang sedemikian rupa, dievaluasi dan lain-lain. Dokter memberikan diagnosis dan juga resep obat itu layanan gitu ya. Tidak bisa dibilang program. Tapi misalnya kalau kalau ada sebuah upaya untuk mendorong dokter-dokter membatasi penggunaan apa namanya antibiotik, nah itu baru program gitu ya. Jadi hal-hal yang sudah kita lakukan sehari-hari by default sesuai dengan standar kode etik dan lain-lain itu biasanya disebut dengan layanan. Tapi kalau program itu satu hal yang eh, ada nuansa kebaruannya, tapi dilaksanakan struktur. Tidak sama seperti proyek. Kalau proyek juga ada nuansa kebaruannya, gitu ya. Tapi proyek itu terbatas. Nah kemarin juga kita sudah belajar historinya gitu ya. Awal mula kapan sebuah program itu mesti ada perencanaan dan juga ada evaluasinya. Jadi tidak hanya jalan-jalan aja gitu, nggak bisa. Itu harus direncanakan dan juga dievaluasi. Ada orang yang bilang gitu kan, nggak perlu rencana-rencana, kalau direncanain suka nggak jadi gitu kan. Banyak jokes-jokes yang bilang seperti itu. Pertanyaannya adalah yang salah adalah perencanaannya atau mindset kita terhadap perencanaan tersebut gitu ya. Saya sih curiganya mindset, bukan di proses perencanaannya sendiri gitu ya. Kalau proses perencanaannya dengan benar, itu pasti tereksekusi kok gitu ya. Eh, jangankan jangankan kita lakukan perencanaan dengan sangat detail, kita buat target-target umum saja itu seringkali eh, tercapai, asalkan mindset kita memang oke, kita punya target ini gitu ya. Em, nggak tahu gitu ya teman-teman. Setiap refleksi gitu ya, setiap awal tahun selalu membuat planning nggak? What is going to do in the next months gitu ya? Apa achievement yang ingin diraih gitu kan oleh teman-teman di 1 tahun ke depan? Kadang-kadang kan kita hanya buat ini tuh kan, buat kasar kan? Saya selalu buat kasar gitu ya. Oke, tahun ini A, tahun ini A, B, C, D, E, F gitu. Targetnya apa saja gitu, kasar. Mungkin tahun depan saya harus perbaiki gitu ya, nggak cuma kasar, tapi mungkin lebih detail gitu. How to achieve the target itu juga mungkin perlu perlu direncanakan karena so far saya melakukan sesuatu itu biasanya yang saya ituin targetnya aja, how to-nya itu nggak terlalu saya jabarkan. Tapi mungkin agar kita lebih eh, baik lagi dalam proses perencanaan itu perlu dilakukan. Kemudian setelah direncanakan, dievaluasi gitu ya. Apa yang dievaluasi? Apa yang kita
lakukan, implementasikan, itu sudah sesuai untuk udah memenuhi target yang dicanangkan atau belum, gitu ya. Nah, dari sini, kesadaran-kesadaran itu mulai tumbuh gitu ya, ketika dunia menjadi semakin kompleks. Awalnya orang-orang nggak mikir perencanaan gitu ya, orang-orang nggak mikir perencanaan di bidang kesehatan tuh nggak perlu dipikirin, ya berjalan-jalan aja, orang orang ada yang sakit, berobat dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan, dunia semakin kompleks. Khususnya ketika mulai revolusi industri gitu ya, di mana orang-orang mulai terkonsentrasi di wilayah urban, di wilayah perkotaan, mulai berubah modalitas kerjanya, yang dulunya kerja di sektor agrikultur, di sektor pertanian, menjadi di sektor manufaktur atau industri. Dari sini pola hidup berubah, maka tidak bisa lagi dilakukan dengan let it flow kalau kita mau menyusun sebuah menyelesaikan sebuah masalah kesehatan. Harus dibuat dengan lebih teliti, harus dibuat dengan apa istilahnya itu ya, lebih terencana lagi, agar terstruktur lagi, agar yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan tepat sasaran. Nah, pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan ada sebuah tools yang belum banyak orang menggunakannya gitu ya, tapi saya nggak tahu, mungkin di tempat kerja teman-teman juga, teman-teman udah mungkin ya. Biasanya di multinational company atau yang kerja di NGO internasional itu misalnya sudah menggunakan tools ini. Toolsnya namanya Theory of Change. Jadi dalam mata kuliah ini fancy banget gitu ya, kalimatnya Theory of Change gitu. Tapi apa sih sebenarnya Theory of Change gitu kan? Itu tidak se-fancy terminologinya gitu ya. Tapi Theory of Change ini membantu kita untuk tidak hanya mengarahkan bagaimana apa yang ingin kita capai, tapi how to achieve the goals gitu ya. Bagaimana kita untuk membimbing kita, mengguiding kita, bagaimana caranya kita untuk mencapai sebuah tujuan. So, 1 semester ke depan kita akan mencoba melakukan mempelajari mekanisme perencanaan dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan Theory of Change. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertama, Theory of Change terdiri dari 2 kata gitu ya, teori dan change. Maka yang harus kita bahas itu adalah pertama change dulu gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan, konteksnya terhadap kesehatan seperti apa, dan kenapa berubah? Ini sebuah pertanyaan kritis. Sekarang udah kenapa kita harus berubah gitu kan? Banyak banyak orang yang berpikiran kayak gitu gitu. Ini sudah oke, semuanya sudah baik-baik saja, kenapa kita harus berubah? Mungkin karena mindset itu juga gitu ya. Karena mindset yang harus berubah juga gitu, dan mungkin juga karena saya udah belajar theory of change sebelumnya. Maka biasanya saya setiap 3 atau jangan 3 sih, nggak terlalu singkat. 4 atau 5 tahun sekali ada sesuatu hal yang berubah biasanya saya gitu. Dan itu secara signifikan. Karena memang eh, mindset yang terbentuk bahwa kita nggak bisa kondisi stuck begini saja gitu. Kalau 5 tahun itu tidak ada kemajuan yang berarti dalam dalam kehidupan kita gitu ya, maka kita harus berubah, cari cara lain gitu ya. Tapi cari cara lain juga bukan 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 apa namanya, bukan modal nekat gitu ya. Ada step-step, ada tahapannya gitu. Di Theory of Change ini kita coba mempelajarinya khusus untuk program kesehatan, tapi mungkin ini juga bisa direfleksikan ke life goals kita di hidup kita gitu ya. Kita tuh ingin achieve apa seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya mengikuti saja alur dan lain-lain. Karena semua semua hal itu harus kita rencanakan gitu ya. Bahkan mungkin kematian kita juga harus direncanakan. Kita ingin mati dalam kondisi seperti apa?
Kalau kita let it flow aja, bisa mati muda gitu kan. Tapi kalau kita merencanakan, kita memang mungkin ingin meninggal ketika kita usianya sudah berumur gitu ya. Tapi sebelum meninggal misalnya kita masih quality of life-nya itu bagus gitu kan. Nah, maka dari situ kan ada step-stepnya tuh kan yang dilakukan. So, eh, theory of change ini menjadi penting gitu ya. Sehingga kita harus memahami dulu esensinya gitu. Sebelum kita mempelajari theory of change, esensinya kenapa sih kita harus berubah? Udah sih gitu ya, kenapa nggak gini-gini aja gitu? Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus selalu gelisah melihat kondisi yang ada di sekitar? Yang kedua adalah perubahan itu kan tidak gampang ya. Maka ada beberapa reaksi emosional dan psikologis ketika melihat sebuah perubahan yang terjadi. Tidak mudah, adanya perubahan tuh nggak mudah gitu ya. Terciptanya sebuah perubahan tuh nggak mudah, maka akan ada reaksi, ada yang support, ada yang menolak dan lain-lain. Kemudian dari reaksi tersebut nanti akan muncul tuh kelompok-kelompok orang. Ada orang yang menyambut perubahan dengan cepat, ada orang yang menolak perubahan sama sekali. Nah, baru dari situ kita akan mempelajari apa itu TOC, komponen-komponennya seperti apa. TOC itu merupakan sebuah rantai hasil gitu ya, di mana output itu nggak mungkin apa istilahnya itu ya, dari mulai input dari mulai awal sampai akhir itu merupakan sebuah rantai yang nyambung gitu ya. Jadi sebetulnya ini melatih logika kita gitu ya. Misalnya kalau kita ingin jadi orang yang berpengaruh gitu kan, kita ingin jadi orang yang berpengaruh gitu ya, bukan berpengaruh deh. Kita aja ingin jadi orang yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Jadi kita tidak hanya orang yang egois hidup untuk diri kita sendiri, enggak. Kita ingin menjadi seseorang yang memiliki yang kehadiran kita itu memiliki dampak terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka kalau seperti itu nggak mungkin inputnya di awalnya kerjaan kita itu hanya duduk-duduk main HP aja, doom scrolling berjam-jam kayak gitu ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang bermakna, yang bisa membawa hal yang positif, maka banyak upaya kita yang harus kita lakukan gitu ya. Di prosesnya itu harus melakukan upgrade diri terus gitu ya. Capacity building diri kita dengan membaca, dengan banyak berdiskusi dan lain-lain. Kemudian kita juga harus melatih soft skills kita dalam komunikasi, dalam negosiasi dan lain-lain. Jadi ini merupakan sebuah rantai yang apa namanya, yang chain gitu ya, sebuah rantai yang secara logis jelas alurnya gitu. Maka kita bisa telaah tuh gitu ya. Hipotesisnya untuk menurunkan stunting dengan ngasih makan kayak gitu itu rantainya pas apa enggak gitu ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa menilai sendiri gitu ya. Awalnya itu kan goals awalnya itu kan ingin menurunkan angka stunting di mana tingkat stunting di Indonesia masih sangat tinggi gitu ya. Stunting efeknya besar gitu. Tidak hanya masalah fisik tapi juga dia ngaruh ke perkembangan otak dan juga emosional. Anak yang stunting itu cenderung perkembangan otaknya tidak maksimal. Let's say misalnya dia pinter, stunting tapi dia pinter. Mungkin kalau dia nggak stunting dia bisa jadi jenius gitu ya. Sehingga penting stunting itu gitu kan untuk dikurangi jumlahnya atau bahkan mungkin dieliminasi. Orang-orang Indonesia nomor stunting di tahun berapa gitu ya. Itu goals-nya gitu ya, tujuannya gitu. Tapi apakah the way to achieve the goal itu sudah sesuai? Nah, di theory of change kita bisa menganalisisnya itu sudah tepat apa belum seperti itu, dan kapan kapan digunakan, dan theory of change itu sendiri ketika menyusun itu kita harus memiliki evidence atau bukti. Jadi tidak simsalabim gitu ya, tidak pokoknya ada enggak, datanya jelas, causal inference-nya jelas gitu ya, sebab akibatnya itu jelas, tidak 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 serta-merta datang tiba-tiba dari langit, enggak gitu ya. Bukan cuma hipotesis yang tidak bisa dibuktikan, tapi memang bisa dibuktikan dan
secara logis oleh metode-metode ilmiah yang terbaik. Nah, ini yang akan kita coba bahas malam ini, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Sebelum kita bahas terkait dengan semua pokok bahasan pada malam hari ini, saya ingin refleksi dulu gitu ya, teman-teman. Sejenak kita refleksi dulu, gitu ya, kita pikirkan gitu ya, sambil mungkin teman-teman ada yang masih di jalan, ada yang sudah di rumah, ada yang udah ngantuk dan lain-lain. Tapi mungkin kita coba eh, refleksi dulu gitu ya, bahwa kalau kita melihat jam gitu ya, setiap hari pukul 00.00 itu jam reset, memulai lagi dari awal. Setiap hari memulai dari awal. Sehingga apa yang kita capaikan, apa yang kita menang hari ini, it doesn't matter. Ya it's matter gitu kan, tapi eh, kita nggak mungkin terbawa oleh kemenangan kita yang kemarin untuk hidup pada hari ini gitu kan. Ketika hari berganti, ya kita harus mencari kemenangan baru gitu kan. Itu apa mengikutin gitu ya, atau enggak teman-teman, tapi ikutin gitu. Satu film apa ya, tidak lolos dia 3 kali berturut-turut adalah karena mereka merasa masih menjadi negara yang memiliki liga sepak bola terbaik di dunia. That's a big problem gitu ya. Awal 90-an atau sampai awal 2000-an mungkin masih Liga Italia merupakan liga yang terbaik gitu ya. Saya bisa menyatakan itu gitu. Karena masa kecil saya nonton Liga Italia gitu kan. Nggak ada tuh nonton City, apalagi City baru gitu kan. Chelsea, MU sama Arsenal aja nggak tertarik gitu kan. Lebih tertarik nonton Liga Italia. Karena memang pada waktu itu liga ini merupakan liga yang terbaik, pemain bintang banyak di sana, tapi sekarang malah jadi problem. Ada orang lamanya berpikiran kolot masih. Nggak masalah, kita mesti menjadi sepak bola dulu gitu. Padahal kalau tahu jadi kita nggak bisa tuh, pelajarannya kita nggak bisa, kita hanya menostalgia, meromantisasi apa yang sudah kita capai, atau ketika kita sedang mengalami posisi terpuruk, seterpuruk-puruknya gitu kan. Semua orang pasti pernah pada satu titik mengalami posisi terpuruk gitu kan. Maka yang paling penting adalah bagaimana ketika kita mengubah posisi terpuruk ini menjadi sebuah kemenangan di esok hari gitu kan. Sebuah kemenangan di esok hari. Daripada kita meratapi situasi yang ada, kita coba cari jalan untuk memperoleh kemenangan yang baru gitu kan. Walaupun ya sekedar ini kayaknya retoris gitu kan. Tapi buat teman-teman yang sudah berjuang gitu ya melalui situasi up and downs gitu, saya yakin di sini teman-teman juga eh, punya pengalaman masing-masing gitu kan. Maka sebetulnya ketika kita dalam kondisi terpuruk, ya ketika kita menghadapi besoknya, maka kita harus mencoba mindset baru bahwa kita bisa keluar dari kondisi keterpurukan ini. So, jangan terlalu stres, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu berbangga hati dengan apa yang telah kita capai, jangan terlalu stres dengan apa yang kegagalan yang kita alami gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah fight, berjuang. Apa yang akan kita eh, apa namanya yang ingin kita capai untuk menggapai apa yang ingin kita lakukan. Caranya gimana? Change, berubah. Karena menurut Einstein sebuah kegilaan kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda tapi kita sama aja gitu ya. Saya percaya gitu kalau teman-teman yang di mana ya, yang di kelas
kelas ekstensi relatif lebih serius gitu kan, ketika ketika, kuliah gitu kan, karena teman-teman sudah merasakan pahit getirnya perjalanan itu. Tapi misalnya ketika berbicara sama anak-aanak reguler itu buat saya kadang-kadang susah gitu. Kenapa? Karena buat mereka, kenapa harus berubah gitu, toh saya masih dapat uang bulanan dan lain-lain gitu. Nggak ada sense of, saya harus berjuang, harus berubah, hidup saya nggak mau gitu-gitu aja gitu. Nah ini yang, mindset seperti ini yang saya kira yang harus kita lakukan. Sehingga mindset ini pun kita bawa ke tempat kita bekerja. Maka kita tidak terlalu happy ketika melihat progres, kemajuan dari tempat kita bekerja itu masih kayak gini-gini aja gitu kan. So, apa itu perubahan? Perubahan adalah the act, tindakan of exchanging one thing, menukar satu hal dengan for another, dengan hal yang lain. Jadi kita harus menukar kondisi saat ini dengan yang lain. Kita harus menukar sesuatu yang kita miliki saat ini dengan yang lain. Nah, kadang-kadang itu sulit gitu ya. Salah satunya kenapa misalnya, korupsi di Indonesia tinggi, ya salah satunya adalah banyak orang yang tidak ingin berubah, inginnya status quo, inginnya gini-gini aja gitu ya. Karena orang tersebut merasa kalau kalau perubahan terjadi, ini akan membuat mereka kehidupannya menjadi, sangat tidak tidak nyaman buat mereka gitu ya. Maka mereka ingin semuanya tetap kayak gini-gini aja, supaya banyak orang yang tidak kompeten dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat secara definisi gitu ya, perubahan itu adalah perpindahan dari satu keadaan saat ini, current state, menuju keadaan masa depan melalui sebuah proses transisi. Jadi di antara perubahan itu pasti ada transisi, nggak serta-merta berubah itu bisa bisa langsung terjadi, nggak serta-merta kayak gitu ya. Dan perubahan itu juga tidak overnight gitu kan. Roma itu tidak dibangun dalam satu malam gitu kan. Roman Empire menguasai sepertiga wilayah dunia, dianggap sebagai sebuah peradaban yang maju di zamannya, paling maju di zamannya, itu tidak dibangun dalam satu malam, itu dibangun berabad-abad gitu ya, dengan kedisiplinan dan lain-lain. So, pasti ketika kita ingin mengubah ke dalam kondisi sesuatu, ada masa-masa transisi. Masa-masa transisi ini tidak semuanya gitu kan membuat kita nyaman. Tapi anyway kita harus tetap berubah. Kenapa harus berubah? Karena dia tidak bisa dihindari dan, dan pasti konstan konstan perubahan itu akan terus terjadi gitu ya. Eh Banyak orang yang, teman saya gitu kan, teman saya sempat bertanya gitu kan, ketika, ketika saya masih di WHO, teman saya ada yang nanya gitu kan, kenapa WHO mempromot penggunaan AI untuk, eee, pekerjaan sehari-hari gitu kan. Jadi kita, eee, administratif dokumen yang harus kita paperwork yang harus kita lakukan untuk mengeksekusi sebuah program itu kan panjang di WHO tuh gitu kan. Banyak banget dokumen hanya untuk mengeksekusi satu hal. Maka, eee, itu banyak dikeluhkan oleh para staf gitu. Nah, kemudian Office of Innovation kalau nggak salah itu mendorong menggunakan AI. Tapi pada saat itu ada teman saya yang komplain, kenapa? Karena penggunaan AI itu membuat kita jadi malas berpikir gitu kan. Dia istilahnya itu, kenapa kita promote tools yang itu menyebabkan kita brain atrophy gitu kan. Otak kita jadi mengecil, kita nggak mau berpikir lebih, berat lagi gitu kan. Tapi sebetulnya, mindset itu juga, tidak 100% salah gitu, benar gitu kan. Bahwa kalau kita start to rely on
something gitu ya, pada akhirnya kita tidak bisa berpikir, tidak bisa apa namanya inovasi lagi, maka itu akan menjadi masalah gitu kan. Itu akan menjadi masalah. Eh, Selesai kita kalau kita tidak berinovasi lagi gitu. Tapi di sisi lain gitu kan, em, dengan adanya AI itu kan membuat pekerjaan kita jadi lebih cepat. Yang tadinya mungkin sebuah pekerjaan, let's say bikin TOR dan adjudication report gitu. Biasanya saya menghabiskan waktu 3 jam menyelesaikan itu, dengan adanya AI mungkin 1,5 jam beres gitu kan. 1,5 jam beres. Karena beberapa konsepnya kita tinggal masukin prompt, kemudian kita baca lagi, kemudian kita tinggal edit yang sudah dibuat sama AI itu gitu. Karena kan eh, banyak sotoinya juga gitu kan mereka, dan di awal-awal juga em, kinerja AI belum sebagus sekarang. Nah, kan masih ada sisa waktu sementara durasi kerja kan sama gitu, sama-sama 8 jam per hari. Kan ada sisa yang tadinya ngerjain 3 jam jadi 1,5 jam. Maka 1,5 jam itu sesungguhnya bisa kita lakukan untuk menjaga agar otak kita tetap bisa berinovasi dengan cara apa? Dengan kapasitas diri, dengan membaca, dengan melakukan hal-hal yang baru dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya ketika menghadapi sebuah perubahan itu kita jangan anti, tapi bagaimana perubahan itu bisa membuat kerja kita menjadi lebih efektif dan waktu luang kita lebih banyak. Ketika waktu luang kita lebih banyak, kita gunakan itu untuk meningkatkan kapasitas kita. Perubahan itu terjadi di mana-mana, di rumah ada, di lingkungan masyarakat ada, di pekerjaan apalagi, dan segala macamnya. So, tidak bisa ditolak perubahan itu. Itu merupakan sebuah keniscayaan, gitu ya. Dan perubahan itu dipicunya bisa dari internal, dari dalam diri sendiri, atau dari luar. Jadi tergantung gitu ya, kalau AI ya pemicunya dari luar gitu kan. Tapi kita ingin melihat versi diri kita yang berbeda gitu kan, itu dari internal. Sebuah perusahaan ingin ekspansi, nggak cuma happy dengan kondisi yang ada gitu, ingin ekspansi supaya lebih besar lagi, nah itu dari internal gitu kan. Tapi mereka ingin ekspansinya karena melihat potensi keuntungan akibat saingannya pada bangkrut, itu mungkin eksternal gitu. Jadi eh bisa dari mana saja. Yang jelas perubahan itu konstan terjadi gitu ya. Bisa bertahap, ada perubahan yang bertahap, ada yang chaotic, ada yang cepat gitu kan. Perubahan bertahap sesungguhnya AI perubahan bertahap kalau menurut saya. Mulai dari orang mesin pencari pakai Google dan lain-lain makin pintar, makin pintar, makin pintar, sekarang bahkan ada generatif AI gitu kan. Itu bertahap sih. Yang signifikan yang chaotic itu ya COVID gitu kan. Before and after COVID itu completely two different worlds, apa namanya world gitu ya. Jadi dua dua dunia yang berbeda gitu kan, sebelum dan sesudah COVID. Sebelum COVID nggak terbayangkan bisa ngajar kayak gini. Posisi saya di Bangkok nggak terbayangkan saya bisa ngajar teman-teman di Indonesia dan dari daerah macam mana lagi gitu ya. Biasanya saya kalau ngajar kelas ekstensi ya saya datang ke kampus, ngajar malam-malam, pulang jam 9 malam. Pernah saya pulang jam 11 malam gitu ya karena memang baru selesai eh, kuliahnya. So, pada saat COVID itu banyak hal menjadi berubah secara drastis. Dan perubahan ini dapat diantisipasi, dapat juga tidak terduga. Pandemi itu nggak bisa diantisipasi gitu kan. Kalau diantisipasi mungkin nggak akan sebesar itu skalanya, nggak akan jadi pandemi gitu, mungkin hanya epidemi saja di Wuhan saja gitu ya. Tapi karena pada waktu itu mengira sakit pernafasan itu akan segera turun dengan sendirinya gitu kan, virusnya akan segera turun dengan sendirinya, maka eh, orang-orang tidak terlalu alert awalnya. Nah, dalam konteks program kesehatan ini banyak banget gitu ya.
Misalnya perilaku individu di mana tadinya orang-orang tuh enggan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, ibu-ibu hamil di desa-desa terutama itu enggan. Mereka lebih nyaman konsultasi dengan dukun dan lain-lain. Tenaga kesehatan dianggapnya terlalu banyak aturan. Dukun pantangannya sudah sesuai dengan local wisdom gitu ya. Jadi mereka sudah nyaman dengan hal tersebut. Tapi lama kelamaan kan tidak seperti itu. Kemudian juga misalnya eh, ketika awal-awal ada JKN, orang pada komplain gitu kan. Jadi lama dan segala macam gitu kan. Lama-lama orang mulai terbiasa dan baru menyadari pentingnya ada jaminan kesehatan yang sifatnya itu semesta. Artinya semesta itu semua orang, nggak cuma sekelompok orang saja. Sebelum JKN kan em, sekelompok orang aja yang punya jaminan kesehatan. Yang kerja di sektor formal punya jam sostek, yang kerja di pemerintahan punya askes, yang punya uang bisa beli polis asuransi dan lain-lain gitu kan. Sementara em, masyarakat yang kerja di informal nggak juga termasuk orang yang miskin, itu kan ada gap di sana kayak gitu. Nah, adanya JKN itu kan mengubah, awal-awal banyak yang komplain, kesini kan memang masyarakat udah get used to it gitu ya. Jadi ya tidak masalah juga. Kemudian juga sistem antri gitu ya. Di banyak rumah sakit kita dulu harus standby dari jam mesin karcis dinyalain gitu, dari jam setengah lima, jam setengah lima kepagian, jam 5, jam setengah 6 gitu ya. Saya masih merasakan gitu ya, momen-momen ngambilin antrian buat orang tua saya berobat gitu. Tapi kan makin ke sini dengan adanya sistem digitalisasi, kita tahu gitu ya kapan estimasi kita akan diperiksa, dan layanan itu akan dibatasi gitu kan, berapa yang eh, bisa dilayani gitu. Dulu kan nggak dibatasi, dokter ayo aja gitu, sehingga terlambat praktek dan lain-lain itu sering terjadi karena memang ya dia melebihi kuotanya gitu ya. Banyak gitu ya perubahan-perubahan itu terjadi di sekitar kita di sektor kesehatan. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memikirkan ke depannya agar perubahan-perubahan tersebut menjadi lebih baik lagi. So, silakan teman-teman merefleksikan gitu ya dalam 2 menit gitu ya. Jawab 4 pertanyaan ini gitu ya. Apa perubahan yang teman-teman lihat di lingkungan tempat tinggal teman-teman dalam 10 sampai 15 tahun terakhir? Apa yang kalian rasakan dengan perubahan tersebut? Suka, tidak suka, excited atau seperti apa? Kemudian apakah kehidupan teman-teman juga stabil? Apakah ada yang berubah? Dan dalam program kesehatan masyarakat yang pernah teman-teman amati gitu ya, bagaimana reaksi masyarakat ketika melihat sebuah perubahan-perubahan yang dibawa oleh program kesehatan. Teman-teman tolong jawab di chat ini ya, di chat yang sekarang. Nanti akan saya record jawaban teman-teman semua. Dan silakan dipikirkan gitu ya sambil mengikuti perkuliahan ini. Nggak, kalau break dulu 2 menit nanti kelamaan kita. Lanjut aja, sorry. Tapi sambil dipikirkan, teman-teman sambil ngetik di chat ini. Nah, ketika ada sebuah perubahan gitu ya, ada